Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Apa itu CCO? Ya, CCO merupakan perubahan nilai kontrak dengan menambah atau mengurangi pekerjaan. Hai, selamat datang kembali di channel Calon PM. Di channel ini kita biasa membahas berbagai hal yang berkaitan dengan dunia konstruksi. Buat kalian yang tertarik dengan teknik sipil dan arsitek, nggak usah ragu, langsung aja subscribe. Admin juga ada Instagram nih di calon_PM. Di sana admin biasa sharing-sharing info singkat seputar dunia konstruksi. Dan buat kalian yang belum follow, silahkan follow. Ataupun kalau ada yang mau bertanya atau sharing-sharing, silahkan DM aja. Kalau admin ada waktu, pas nih admin bales. Di video part pertama ini, admin akan membahas mengenai gambaran umum Contract Change Order atau CCO alias perubahan kontrak. Nah, buat kalian yang penasaran apa itu CCO, langsung aja kita simak videonya. Ya, sebelum saya bahas detail mengenai cara membuat CCO, ada baiknya teman-teman mengetahui gambaran umum mengenai CCO itu sendiri. Ya, jadi saya sebenarnya bukan ahli di bidang hukum dan kontrak ya, cuma untuk sedikit-sedikit saya masih paham lah ya. Oke, kita bahas aja yang pertama, apa itu CCO? Ya, CCO merupakan perubahan nilai kontrak dengan menambah atau mengurangi pekerjaan. Ya, ini nanti berkaitan dengan kontrak kita ya. Nah, ini ada perubahan nilai kontrak. Intinya sih seperti itu. Jadi, CCO ya perubahan nilai kontrak. Ya, baik itu menambah atau mengurangi pekerjaan. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, teman-teman harus tahu dokumen kontrak. Jadi, dokumen kontrak dalam sebuah proyek konstruksi terdiri dari yang pertama adalah gambar desain. Umumnya gambar, ya kita sudah punya gambar desain dari konsultan. Nah, ini merupakan satu paket ya, satu kesatuan paket dalam kontrak yang saling mengikat. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi teknis atau RKS ya, rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, RKS ini saling berkaitan dengan gambar desain. Kalau gambar desain kita menggambar sebuah bangunan ya, kita anggap bangunan gedung gitu ya. Nah, di situ kan ada jendela, kaca dan sebagainya, detail-detailnya. Nah, itu adalah gambar. Kemudian spesifikasi ini biasanya lebih ke arah misalkan materialnya itu menggunakan merek apa. Kemudian misalkan besi beton gitu ya, besinya harus pakai FY berapa. Nah, kemudian nanti apakah merek-merek tertentu yang diizinkan dipakai. Itu biasanya semuanya tertuang dalam spesifikasi teknis ini. Artinya kita juga nggak boleh asal-asalan ya main segala merek kita pakai, itu nggak boleh. Itu sudah ada syarat-syaratnya biasanya tertuang di spesifikasi teknis ini. Nah, kemudian yang ketiga baru ada namanya Bill of Quantity atau RAB, Rencana Anggaran Biaya. Nah, ini saling mengikat. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi berdasarkan gambar, ya berdasarkan spesifikasi, baru kita hitung. Artinya kuantitinya misalkan kita ada jendela, ada 5 gitu ya. Nah, kemudian mau pakai merek apa, spesifikasinya seperti apa, baru kita hitung, kita masukkan ke RAB. Nah, ini kita hitung semuanya ya, dari A sampai Z nih. Jadi seluruh bangunan, entah bangunan apapun itu ya, entah itu gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama kali mengikat biasanya gambar desain dan juga spesifikasi teknis. Ini saling berkaitan, teman-teman. Baru ada yang namanya RAB. Ya, jadi RAB adalah penerjemahan ya, penerjemahan dari gambar desain dan juga spesifikasi teknis. Biasanya ada 3 dokumen ini yang saling mengikat terhadap kontrak suatu project ya, teman-teman. Ini buat informasi aja supaya teman-teman paham. Oke, kemudian apa penyebab terjadinya CCO atau perubahan nilai kontrak? Yang pertama adalah perbedaan signifikan. Nah, perbedaan apa nih? Nah, biasanya perbedaan signifikan terhadap 3 dokumen ini, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Ya, bisa aja. Kadang misalkan gambar desain ini sering berubah-ubah ya. Nah, kemudian pada saat penghitungan kuantiti ada beberapa item yang katakan belum dimasukkan ke dalam RAB. Atau bahkan kelebihan. Ternyata kuantitinya hanya misalkan 5 tapi tertuangnya 10. Nah, ini ada yang perbedaan signifikan, ini biasanya akan terjadi CCO pada saat pelaksanaan konstruksi ya. Jadi CCO ini bukan pada saat sebelum tender gitu ya, pas saat tender bukan. Jadi CCO ini terjadi setelah pekerjaan itu dilaksanakan. Dia belum selesai, tapi pada saat berjalan, nah biasanya sudah mulai hitung-hitungan nih. Entah dari konsultannya, atau entah dari kontraktornya, atau dari ownernya, biasanya akan nge-review sepanjang proyek konstruksi berlangsung. Untuk perbedaan ini ada beberapa kondisi kontrak sebenarnya teman-teman. Tergantung kontraknya sebenarnya. Cuma di sini saya nggak ngebahas mengenai detail kontrak, cuma saya kasih gambaran sedikit.
Misalkan gini, kontraknya dia berbunyi langsam, artinya apapun yang terjadi, ya sudah nilai kontraknya misalkan 1 miliar ya, ya udah lu harus kerjakan tuh proyek sampai dengan selesai dengan harga segitu gitu ya. Acuannya adalah gambar desain tadi dan juga spesifikasi teknis. Pokoknya penawaran yang sudah deal harganya 1M mau kayak gimana ya harus sesuai dengan gambar dan juga harus sesuai dengan spesifikasi teknis. Nah, itu kadang ada dua kemungkinan nih. Kalau pada saat tender si kontraktor itu salah perhitungan, ya otomatis yang rugi kontraktor. Kemudian kedua, kalau konsultannya katakan dia salah hitung, artinya yang harusnya hanya 5 ternyata kontraknya 10, ya untung di kontraktor. Ya, gambaran umum mengenai kontrak itu sendiri yang tadi yang pertama adalah langsam ya, artinya tidak ada pengurangan atau penambahan ya begitu aja ya. Ya, itu tergantung ya. Kemudian bisa juga unit price ya, artinya boleh ada perubahan, kemudian harga bisa berubah ataupun harga tidak berubah. Nah, itu tergantung, bisa fixed price atau unit price dan sebagainya. Nah, itu gambaran besar aja. Oke. Kemudian yang kedua, terjadinya CCO apabila adanya perubahan desain. Nah, perubahan desain ini biasanya dari owner, misalkan seperti itu ya. Owner mau nambah nih, misalkan yang kemarin lantainya pakai keramik, sekarang maunya pakai granit. Nah, otomatis kan owner nggak mungkin harganya sama, otomatis berubah. Kemudian volume, mungkin katakan volumenya sama, hanya harganya aja. Nah, ini akan terjadi yang namanya penambahan atau pengurangan. Nah, kemudian misalkan mau ada penambahan ruangan, ya, penambahan tadinya ruangannya satu, mau dibagi dua gitu kan, ada sekatan, entah mau pakai material hebel kah, batu bata kah, mau pakai gypsum kah, sebagainya, kaca, itu macam-macam ya, partisi gitu. Nah, hal itu akan menambah pekerjaan. Nah, ini adalah perubahan desain ya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, ini kadang sering juga kejadian nih teman-teman. Kalau katakan desainnya belum matang banget terus udah dikerjakan, itu biasanya ya suka ada banyak perubahan gitu. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Nah, penambahan nilai kontrak itu maksimum hanya 10%. Ya, tidak boleh dari 10%. Biasanya seperti itu bunyi kontraknya. Jadi katakan kita punya nilai kontrak 1 miliar, ya maksimum hanya 100 juta aja nambahnya, nggak boleh lebih dari itu. Nah, biasanya ini ada yang namanya dengan pekerjaan tambah dan juga pekerjaan kurang. Ya, dicari balance-nya aja, kan nggak semuanya bertambah, terus saya yakin pasti akan ada yang berkurang. Kemudian dampak dari adanya CCO atau Contract Change Order ini ya, ada perubahan kontrak ini dampaknya apa? Yang pertama adalah nilai kontrak itu sendiri otomatis ya. Misalkan yang tadi hanya 1 miliar bisa jadi 1,1 miliar bertambah gitu ya, maksimum tadi 10%. Kemudian yang kedua adalah waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan ini nih dilema nih teman-teman. Kadang ada yang namanya owner ya, pemilik pekerjaan, dia ngerubah sesuatu tapi waktu pelaksanaannya tetap. Wah, ini yang repot. Nah, kadang owner kayak misalkan proyek-proyek apartemen gitu ya, mereka kan sudah menjanjikan ke konsumen gitu ya, akan serah terima kunci bulan ini gitu ya, atau tanggal sekian malah dijanjikan. Wah, ini kita akhirnya kebut-kebutan nih teman-teman. Nah, ini biasanya jadi kurang baik. Nah, karena tadi ya penambahan pekerjaan itu akhirnya produktivitasnya ini bisa menurun. Artinya yang tadinya harusnya katakan dalam 2 hari, 3 hari ruangannya sudah selesai, karena ada penambahan-penambahan ya produktivitas pekerjaan yang lainnya tidak bisa dilaksanakan, akhirnya menurun. Nah, ini berbahaya juga. Ataupun misalkan karena waktu pelaksanaan tadi dia nggak mau mundur, mau tetap tanggalnya tanggal segitu gitu ya, pokoknya nggak mau tahu, harus sesuai dengan kontrak awal, tanggalnya harus tanggal sekian selesai. Nah, akhirnya produktivitasnya diburu-buru. Nah, karena pekerjaan ini diburu-buru, akhirnya apa? Akhirnya kualitas pekerjaan kadang ini suka dikorbankan. Kenapa begitu? Katakan suatu ruangan dinding yang baru selesai diplester, diaci, biasanya kan kita nunggu dulu beberapa hari gitu ya, baru kita mulai cat. Nah, karena ini kita diuber-uber, katakan baru selesai diaci kemarin, atau mungkin baru 2 hari gitu ya, kita udah langsung kerjain pekerjaan cat. Nah, akhirnya apa? Dia lembab gitu kan, catnya lembab, kemudian nanti hasilnya kurang bagus. Itu misalkan dari segi cat gitu ya. Jadi CCO atau Contract Change Order ini juga diatur pada Perpres nomor 54 tahun 2010 dan juga Perpres nomor 16 tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau teman-teman penasaran silahkan di-download aja ya, di searching, kemudian dibaca-baca untuk lebih detailnya seperti itu.
Jadi ini adalah gambaran umum mengenai CCO ya, berdasarkan pengalaman saya. Walaupun saya nggak ahli, tapi minimal teman-teman tahu nih ya, mulai dari dokumen kontrak itu apa aja yang saling mempengaruhi CCO nantinya, kemudian apa sih penyebab-penyebab terjadinya CCO, kemudian dampaknya ini apa ya. Ya, jadi ini adalah gambaran umum ya, gambaran umum mengenai CCO atau Contract Change Order alias perubahan nilai kontrak. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru serta referensi baru buat kalian semua di luar sana. Di next video, admin akan bahas mengenai cara membuat CCO itu sendiri. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di pojok kanan bawah, like video kali ini kalau teman-teman suka, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, salam berbagi dan berkarya, God bless!